Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita penuh misteri ini. Kali ini kita akan menyaksikan sebuah kisah menegangkan tentang pertarungan antara manusia dan ular raksasa di pedalaman hutan Borneo. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Langit malam di pedalaman Borneo begitu pekat, seolah menyimpan rahasia yang tak ingin dibocorkan. 4 sahabat, Andi, Fajar, Rina, dan Siska, berangkat dari kota kecil di Kalimantan Tengah dengan tujuan meneliti ekosistem hutan. Mereka adalah mahasiswa biologi yang penuh semangat dan penasaran akan dunia liar. Tidak ada yang menyangka bahwa perjalanan ini akan berubah menjadi mimpi buruk. Di sebuah desa kecil dekat perbatasan, mereka mendengar cerita aneh dari penduduk setempat. Seorang pria tua yang dipanggil Pak Hasan memperingatkan mereka tentang makhluk besar yang disebut ular hitam besar. Menurutnya, ular itu telah hidup selama ratusan tahun dan menjadi legenda di antara masyarakat. Pak Hasan berkata dengan suara bergetar, "Jangan terlalu dalam masuk ke hutan itu. Ada sesuatu yang tidak bisa kalian hadapi. Namun, rasa penasaran lebih besar daripada rasa takut." Mereka menganggap cerita itu hanyalah mitos. Dengan peralatan lengkap, keempat sahabat ini masuk ke hutan pada pagi hari. Pepohonan tinggi menjulang, dan suara burung serta serangga menjadi latar musik perjalanan mereka. Awalnya, semua berjalan lancar. Mereka mencatat jenis-jenis tumbuhan, mengambil sampel air sungai, dan mendokumentasikan hewan yang mereka temui. Namun, menjelang sore, suasana berubah. Hutan yang sebelumnya terasa hidup mulai terasa sunyi. "Kenapa tiba-tiba sepi begini?" bisik Rina sambil memandang sekeliling dengan cemas. Fajar, yang biasanya penuh percaya diri, mencoba menenangkan. "Mungkin ini waktu istirahat bagi hewan-hewan di sini. Jangan khawatir." Mereka tiba di sebuah area yang aneh. Pohon-pohon di sekitarnya tampak lebih tua dan lebih besar, dengan akar yang mencuat seperti tangan raksasa. Di tengah area itu ada sebuah kolam kecil dengan air yang keruh. "Ini terlihat seperti tempat yang belum pernah tersentuh manusia," ujar Andi dengan nada kagum. Dia berjalan mendekati kolam itu, mengambil kamera dan mulai memotret. Tanpa mereka sadari, sesuatu yang besar sedang mengawasi. Mata kuning yang bersinar dari balik dedaunan memperhatikan setiap gerakan mereka. Ular itu, dengan panjang yang melebihi 20 meter dan tubuh sebesar pohon kelapa, adalah legenda yang disebut Pak Hasan. Tapi kali ini, legenda itu bukan sekadar cerita. Ular raksasa itu benar-benar ada, dan dia tidak suka tamu tak diundang di wilayahnya. Ketika matahari mulai tenggelam, Siska mendengar suara gemerisik dari arah semak-semak. "Apa itu?" tanyanya, setengah berbisik. Semua berhenti dan memandang ke arahnya. Sebelum mereka sempat bereaksi lebih jauh, semak-semak itu bergerak cepat, dan suara berat seperti gesekan logam terdengar semakin mendekat. "Lari!" teriak Andi sambil menarik tangan Siska. Mereka berlari sekuat tenaga, tapi ular itu terlalu cepat. Kepanikan melanda, dan mereka sadar bahwa malam ini hutan tidak lagi bersahabat. Suara gemerisik dedaunan semakin mendekat. Langkah kaki keempat sahabat itu berpacu dengan suara berat ular yang mengejar. Napas mereka tersengal-sengal, namun mereka tak berani berhenti. "Ke arah sana." Fajar menunjuk sebuah celah di antara pohon-pohon besar. Tanpa berpikir panjang, mereka mengikutinya. Andi memimpin di depan, sementara Siska yang mulai kelelahan berada di belakang. "Cepat, Sis. Jangan berhenti," seru Rina sambil menoleh ke belakang. Mata kuning ular itu tampak bersinar di kegelapan, mendekat dengan kecepatan yang tak terduga. Mereka menemukan sebuah gua kecil di bawah akar pohon besar. "Masuk ke sini," ujar Andi dengan suara tertahan. Satu persatu, mereka merangkak masuk ke dalam gua yang sempit itu. Napas mereka memburu dan kegelapan menyelimuti. Di dalam
hanya terdengar detak jantung mereka yang berpacu. "Apa itu tadi?" bisik Siska. Suaranya bergetar. Fajar, yang berusaha tetap tenang, menjawab, "Itu ular yang diceritakan Pak Hasan. Aku pikir dia hanya berlebihan, tapi ternyata benar." Mereka mencoba menenangkan diri, namun keheningan malam terasa begitu mencekam. Di luar, suara gesekan tubuh ular itu terdengar mengitari gua. Ular itu tahu mereka ada di dalam, dan dia tak akan menyerah begitu saja. Andi mengeluarkan peta kecil dari tasnya. "Kita harus cari jalan keluar secepat mungkin. Tidak mungkin kita bertahan di sini semalaman." "Tapi bagaimana caranya? Dia masih di luar?" jawab Rina dengan nada putus asa. Mata mereka saling bertukar pandang, mencoba mencari solusi di tengah kepanikan. Tiba-tiba, ular itu menghantamkan tubuhnya ke mulut gua. Tanah bergetar dan serpihan batu berjatuhan. "Kita tidak punya banyak waktu," seru Fajar. Dengan sigap, mereka mengemasi barang-barang mereka dan bersiap berlari keluar saat ada kesempatan. Andi mengambil batang kayu panjang yang ada di dalam gua. "Kalau kita harus keluar, kita perlu sesuatu untuk bertahan. Setidaknya untuk mengalihkan perhatiannya." Ketika ular itu kembali menghantam, Andi memberi aba-aba. "Sekarang, lari!" Mereka berlari secepat mungkin keluar dari gua, menghindari kepala besar ular itu yang menyelinap masuk. Hutan yang gelap kini terasa seperti labirin. Ular itu terus mengejar, dan keempat sahabat itu harus berpikir cepat untuk menemukan tempat aman. Namun, semakin dalam mereka masuk ke hutan, semakin besar bahaya yang mengintai. Hutan yang gelap kini terasa lebih mencekam. Pohon-pohon besar dan akar-akar yang menjalar di tanah menjadi rintangan bagi keempat sahabat yang berusaha menyelamatkan diri. Langkah mereka semakin berat, namun suara gesekan tubuh ular raksasa terus terdengar, seperti sebuah ancaman yang tidak bisa dihindari. "Aku tidak kuat lagi," ujar Siska terengah-engah sambil memegang lututnya. Tubuhnya gemetar dan wajahnya basah oleh keringat serta air mata. Rina menggenggam tangannya dengan erat. "Kamu harus kuat, Sis. Kita bisa melewati ini bersama." Andi yang berada di depan berhenti sejenak untuk mengatur napas. Dia memandangi sekeliling, mencari tempat yang bisa mereka gunakan untuk berlindung. Tidak jauh dari tempat mereka berdiri, sebuah pohon besar dengan lubang lebar di batangnya terlihat seperti tempat persembunyian yang aman. "Ke sana, cepat!" serunya sambil menunjuk pohon tersebut. Satu persatu, mereka merangkak masuk ke dalam lubang pohon itu. Ruangannya sempit dan gelap, namun cukup untuk menyembunyikan mereka dari pandangan ular. Mereka menahan napas, berharap makhluk besar itu tidak akan menemukan mereka. Di luar, suara ular yang merayap semakin mendekat. Tubuh besar makhluk itu melilit pohon-pohon di sekitarnya, menghancurkan ranting dan dedaunan. Mata kuningnya memindai sekeliling, mencari mangsanya. Ketika ular itu mendekat ke pohon tempat mereka bersembunyi, detak jantung mereka seolah berhenti. Fajar menggenggam sebilah pisau kecil yang dia ambil dari tasnya. "Kalau dia menemukan kita, aku akan mencoba melawannya," bisiknya dengan nada pelan namun tegas. Andi menggeleng. "Itu tidak akan cukup. Kita harus berpikir lebih cerdas." Ular itu menghentikan gerakannya sejenak. Kepalanya yang besar terangkat tinggi, seperti mencium aroma udara. Keempat sahabat itu saling pandang dalam kegelapan, berharap ular itu tidak menemukan jejak mereka. Namun, saat ular itu mulai menurunkan kepalanya mendekati lubang pohon, Andi mengambil keputusan cepat. "Distraksi, itu satu-satunya cara," katanya sambil mengeluarkan suar dari tasnya. Dia menyalakannya dan melemparkannya sejauh mungkin ke arah lain. Cahaya terang dan suara desis dari suar itu membuat ular raksasa tersebut terkejut. Makhluk itu berbalik dan bergerak cepat menuju sumber cahaya, memberikan mereka waktu untuk keluar dari tempat persembunyian. "Ini kesempatan kita," seru Andi. Mereka berlari sekuat tenaga,
melewati akar-akar besar dan batang pohon yang tumbang. Namun, ular itu kembali menyadari kehadiran mereka dan mulai mengejar dengan kecepatan yang mengerikan. Dalam kepanikan, mereka tiba di sebuah sungai besar dengan arus yang deras. Tidak ada waktu untuk berpikir. "Kita harus menyeberang," teriak Fajar. Mereka melompat ke dalam air satu persatu, membiarkan arus membawa mereka menjauh dari ular. Namun, ular itu tidak menyerah. Tubuhnya yang besar masuk ke dalam air, menciptakan gelombang besar yang hampir menenggelamkan mereka. Andi yang berada di depan mencoba menarik perhatian ular dengan melemparkan batu-batu besar ke arah makhluk itu. "Ayo, cepat berenang ke tepi," serunya. Setelah perjuangan panjang, mereka berhasil mencapai tepi sungai yang lebih tinggi. Dari sana, mereka melihat ular itu berenang menjauh, seolah menyerah karena arus sungai yang terlalu kuat. Keempat sahabat itu terkulai lemas di atas tanah. Tubuh mereka penuh luka dan kotoran. Kita berhasil," gumam Rina dengan napas tersengal-sengal. Siska memeluknya sambil menangis. "Aku pikir kita tidak akan selamat." Andi menatap ke arah hutan dengan mata yang masih penuh kewaspadaan. "Kita harus keluar dari sini, ini belum selesai." Terima kasih sudah menyaksikan cerita menegangkan tentang pertarungan maut dengan ular raksasa di hutan Borneo. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya menghormati alam dan memahami batasan saat menjelajahi tempat yang belum kita kenal. Jangan pernah meremehkan peringatan orang lain, karena alam punya caranya sendiri untuk mengingatkan kita. Sebelum kalian pergi, jangan lupa untuk like video ini jika kalian menikmatinya. Subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya. Dan tinggalkan komentar di bawah tentang bagian mana dari cerita ini yang paling membuat kalian merinding. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.